Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Nah, kali ini di pelajaran bahasa Indonesia kalian dengarkan suara merdu Bapak ya. Nah, pada bab ini setelah kita melalui kemarin surat, bentuk surat, sekarang kita masuk kepada puisi rakyat ya. Puisi rakyat. Ini melestarikan budaya melalui puisi rakyat. Ini berarti sudah ada jauh sebelum kalian lahir ya. Melestarikan budaya melalui puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Ya. Puisi secara bahasa atau menurut kamus adalah suatu kesusastraan, bentuk sastra. Bentuk sastra atau karya seseorang yang terikat dengan rima, bunyi ya, bait atau baris-barisnya, lariknya. Nah, ini yang dinamakan dengan puisi. Atau ada yang mengatakan puisi adalah sesuatu ungkapan yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Nah, itu ada yang mengatakan puisi juga adalah bentuk ungkapan perasaan seseorang yang diluapkan dalam bentuk tulisan kata-kata yang indah. Itu ada yang mengatakan tersebut. Tapi intinya puisi adalah sebuah bentuk kesastraan ya. Kesusastraan. Nah, ini yang dinamakan dengan puisi rakyat yang terkait dengan bunyi-bunyian, baris, kemudian ada bentuk lariknya dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan puisi ya. Sekarang kita masuk pada ini pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat atau sajak adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama ya, irama. Jadi bunyi-bunyinya, kemudian panjang pendeknya kalimat, tekanan suara atau sebuah mantra. Ini yang dinamakan dengan puisi rakyat ya. Bisa dipahami ya. Puisi rakyat adalah sajak. Puisi rakyat atau sajak adalah kesusastraan atau bentuk sastra ya yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan untuk mengungkapkan suatu pernyataan. Nah, ini orang-orang dulu itu lebih senang menggunakan bahasa-bahasa ungkapan begitu ya. Kemudian nah ini puisi rakyat ya. Sebenarnya untuk jenis-jenis puisi rakyat itu ada banyak. Tapi untuk kelas 1 yang kita tekankan itu hanya ada 3 ya. Yang kita pelajari itu 3 dulu ya. Yang pertama adalah pantun. Ya, pasti kita sudah sering mendengar pantun. Yang kedua gurindam dan yang ketiga adalah syair. 3 jenis puisi rakyat ini yang ditekankan, yang perlu kalian ketahui dulu, ketahui lebih dalam ya. 3 jenis puisi rakyat. Sebenarnya sudah banyak tapi kita pelajari 3 dulu ya. 1 pantun, gurindam dan syair. Pantun tentunya sudah tidak asing ya. Sering waktu Bapak dulu kecil, kalau sekarang mungkin beda permainannya. Sering bermain dengan kata-kata pantun, pantun jenaka antara teman ya. Jalan-jalan ke kota apa, jangan lupa membeli apa, kayak gitu. Atau 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, seperti itu. Nih, kita masuk ke pantun dulu ya. Pantun. Nah, ini pantun 1. Ciri-ciri pantun itu 1 bait terdiri dari 4 baris ya, 4 baris atau 4 larik. Ya, 1 bait itu terdiri dari 4 baris. Itu ciri paten sebuah pantun atau puisi pantun lama ya. Yang kedua, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Sampiran itu bentuk baris pertama dan kedua untuk mengantarkan sajak ya atau rima, bunyi-bunyi kata untuk memperindah kita dalam mengungkapkan suatu ungkapan. Kemudian baris 3 dan 4 merupakan isi ya. Isi inti dari pantun itu terdapat pada baris 3 dan 4.
4. Kalau 1 dan 2 itu hanya pengantar bunyi. Untuk persamaan bunyi biasanya berhubungan dengan alam. Kemudian satu baris terangkai dari 4 hingga 6 kata, ya. Satu bait terdiri dari 8 hingga suku kata. Ingat, suku kata tidak melebihi 12 suku kata, itu ciri pantun lama, ya. Yang keenam, bersajak a atau ab ya. Sudah. Nah, ini kita lihat contoh pantunnya. Anak kecil bermain dengan batu. Batu besar dilempar masuk sumur. Belajar itu memang tak kenal waktu, juga tidak melihat banyak umur. Nah, ini kita cermati pantun ini. Ini namanya pantun ini berapa bait? 1 bait. Oke. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini 1 bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya ciri pantun. Yang kedua, baris 1 dan kedua merupakan sampiran. Anak kecil bermain dengan batu. Batu besar dilempar masuk sumur. Nah, ini sampiran hanya untuk mengantarkan rimanya tu dan mur, ya, bunyinya, untuk mengantarkan persamaan bunyi untuk mempermudah kita dalam mengungkapkan suatu. Kemudian belajar itu memang tak kenal waktu, juga tidak melihat banyak umur. Nah, ini baris 3 dan 4 adalah isi. Inti dari pantun itu terdapat dari baris 3 dan 4. Belajar itu memang tak kenal waktu, juga tidak melihat banyak umur. Ini ya. Ini yang kita tekankan. Inti dari pantun itu terdapat dari ini. Kemudian ciri yang ketiga yaitu 3 dan 4 adalah isi. Ini belajar dan juga kata juga sampai akhir itu adalah isi dari pantun. Anak kecil bermain dengan batu, batu besar dilempar masuk sumur, itu adalah sampiran atau pengantar dari rima untuk mengantarkan bunyi tu dan mur, ya, rimanya. Ya, sudah bisa dipahami ya. Tu kemudian waktu, sumur umur. Nah, ini itu pantun. Kemudian yang kedua adalah gurindam. Gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya, berarti 1 bait itu cuma 2 baris. Tiap baris memiliki hubungan sebab dan akibat, ya. Itu tiap baris memiliki rima bersajak AA atau BB, berarti sama. Baris pertama dan kedua itu rimanya sama atau bunyinya sama. Isi atau maksud terdapat pada barisan kedua. Isinya itu intinya terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, ini. Kemudian syair, setiap bait terdiri atas 4 baris, sama dengan puisi. Setiap baris terdiri dari atas 8 sampai 14 suku kata. Cuma beda 2 suku kata dengan pantun. Semua baris merupakan isi. Nah, ini bedanya. Kalau pantun 1 dan 2 sampiran, kalau syair semuanya berupa isi, ya. 4 syair bersajak a. Rimanya atau bunyinya itu sajaknya a, ya. Contoh sumur berarti umur, kemudian cari kata yang murmur lagi. Setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri karena semuanya adalah isi. Tidak boleh 2 baris tok, ya. Saling berkaitan. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Ini setiap baris terdiri atas 4 kata. 1 barisnya itu 4 kata. Nah, itu. Nah, ini cukup ya.